Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Habibah dari kelas 11.1 absen 36 akan menjelaskan tentang materi Kebangkitan Mangsa Timur, Komunitas Jawi, dan Mahatma Gandhi. Kebangkitan bangsa Timur pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 dipicu oleh eksploitasi dan penindasan oleh kolonialisme Barat yang menimbulkan ketidakpuasan dan dorongan untuk merdeka. Kesadaran nasionalisme yang meningkat melalui pendidikan dan modernisasi serta ditambah perubahan sosial dan ekonomi memperkuat tuntutan untuk reformasi. Inspirasi dari revolusi Amerika dan Prancis serta munculnya pemimpin yang karismatik dan organisasi politik yang juga memainkan peran penting dalam mengorganisir perlawanan, mendorong banyak negara timur menuju kemerdekaan dan reformasi. Kebangkitan bangsa timur didefinisikan menjadi dua bagian, yaitu nasionalisme sebagai paham kebangsaan yang berdasarkan kejayaan masa lalu dan nasionalisme yang paham kebangsaan yang menolak penjajahan untuk membentuk negara yang bersatu dan berdaulat. Contoh penting dari kebangkitan bangsa timur ini adalah Revolusi Meiji di Jepang yang membawa transformasi signifikan dalam politik, ekonomi, dan masyarakat Jepang, serta perjuangan kemerdekaan di India dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Komunitas Jawi adalah kelompok Muslim di Asia Tenggara, terutama yang berada di Indonesia dan Malaysia yang memiliki akar budaya di wilayah Jawi. Mereka umumnya menggunakan bahasa Melayu dan aksara Jawi. Aksara Jawi yaitu aksara Arab yang diadaptasi untuk bahasa Melayu. Komunitas ini mencerminkan warisan budaya yang kaya dan pengaruh Islam yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Komunitas Jawi berasal dari kontak awal antara perdagangan dan penduduk lokal di Asia Tenggara. Pengaruh Islam dalam komunitas ini berkembang melalui perdagangan dan misi dakwah. Komunitas ini menggunakan aksara Jawi yang merupakan aksara Arab yang telah diadaptasi untuk menulis bahasa Melayu dan bahasa lainnya di Asia Tenggara. Komunitas Jawi adalah wadah organisasi berkumpulnya pelajar-pelajar Indonesia di luar negeri. Komunitas ini berkontribusi besar dalam menjadikan Mekah sebagai pusat kehidupan keagamaan Indonesia pada abad ke-19. Pembentuk komunitas ini diawali oleh para ulama Nusantara seperti Nuruddin Al-Ghaniri, Abdul Rauf Al-Singkili, dan Muhammad Yusuf Al-Makassari. Mahatma Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869 di Porbandar, India. Setelah belajar hukum di London, ia kembali ke India dan aktif dalam melawan diskriminasi rasial di Afrika Selatan. Gandhi dikenal sebagai pemimpin India yang memperjuangkan kemerdekaan melalui strategi non-kekerasan atau biasa disebut ahimsa yang melawan kolonial Britania. Ia adalah tokoh sentral dalam gerakan kemerdekaan India dan diakui secara internasional untuk prinsip-prinsip filosofis dan politiknya. Gandhi meninggal pada 30 Januari 1948, namun warisannya terus hidup hingga sekarang sebagai simbol perjuangan damai dan keadilan di seluruh dunia. Kebangkitan bangsa Timur, Komunitas Jawi, dan Mahatma Gandhi berkaitan erat dalam konteks sejarah dan perjuangan melawan penindasan serta upaya untuk meraih kemerdekaan dan keadilan. Kesimpulannya, kebangkitan bangsa Timur pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 dipicu oleh eksploitasi dan penindasan oleh kolonialisme Barat. Dua aspek utama dari kebangkitan ini adalah nasionalisme sebagai paham kebangsaan yang berdasarkan kejayaan masa lalu dan nasionalisme yang menolak penjajahan untuk membentuk negara yang bersatu dan berdaulat.
Contoh signifikan termasuk Revolusi Meiji di Jepang dan perjuangan kemerdekaan di India serta Asia Tenggara. Komunitas Jawi yang terdiri dari Muslim di Asia Tenggara memainkan peran penting dalam menyebarkan budaya dan agama Islam melalui bahasa Melayu dan aksara Jawi. Komunitas ini juga berkontribusi pada kehidupan keagamaan di Mekah pada abad ke-19. Didorong oleh ulama Nusantara seperti Nuruddin Al-Raniri, Abdul Rauf Al-Singkili, dan Muhammad Yusuf Al-Makassari. Mahatma Gandhi lahir pada 2 Oktober 1969, dikenal sebagai pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan India dengan prinsip non-kekerasannya. Karya dan ajarannya yang menekankan keadilan dan perdamaian meninggalkan warisan global yang berpengaruh hingga kini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.